Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Khandaq atau yang juga kita kenal sebagai Perang Ahzab. Perang ini bukan sekedar pertempuran biasa, tapi menjadi ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin di Madinah. Mari kita simak kisahnya. Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Sebab utamanya adalah kekalahan Quraisy di Perang Uhud yang belum bisa mereka terima. Dendam semakin membara, ditambah adanya penghasutan dari Yahudi Bani Najjar yang telah diusir dari Madinah. Akhirnya, terbentuklah koalisi besar musuh Islam. Mereka disebut Ahzab, artinya sekutu-sekutu, terdiri dari Quraisy Mekah, suku Ghatafan, Bani Asad, Bani Sulaim, bahkan Yahudi Bani Najjar. Jumlah mereka mencapai sekitar 10.000 pasukan, lengkap dengan perlengkapan perang, sedangkan kaum muslimin hanya sekitar 3.000 orang dengan senjata yang terbatas. Ketika kabar pasukan besar itu datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bermusyawarah dengan para sahabat. Lalu, Salman Al Farisi radhiyallahu anhu mengusulkan sebuah strategi yang belum pernah dikenal di Jazirah Arab, yakni adalah menggali parit di sekeliling kota Madinah. Seluruh kaum muslimin ikut menggali, bahkan Rasulullah sendiri ikut turun mengangkat tanah. Cuaca dingin, perut lapar, tapi semangat iman membuat mereka tetap bertahan. Dalam proses penggalian parit itu, terjadi kisah menakjubkan, seperti ketika mereka lapar berhari-hari. Rasulullah SAW dengan mukjizatnya bisa membuat makanan sedikit menjadi cukup untuk banyak orang. Pasukan Ahzab pun tiba dan dibuat terkejut melihat parit yang sangat besar menghalangi mereka. Pasukan berkuda tidak dapat menyeberang dan pertempuran besar tidak bisa terjadi. Mereka hanya bisa menunggu dan mengepung Madinah. Hari demi hari, kaum muslimin harus berjaga di balik parit. Udara dingin, rasa takut dan kelaparan melanda. Allah bahkan menyebut dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 10-11 bahwa hati yang beriman benar-benar digoncang keras hingga tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Orang-orang munafik mulai beralasan untuk tidak ikut dijaga. Bahkan mereka berkata, Muhammad hanya memberi janji palsu, tapi kaum mukmin tetap sabar karena yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Di antara momen penting adalah ketika seorang jagoan Quraisy, Amr bin Abd berhasil menyeberang parit. Dia menantang duel, merasa tidak ada yang berani melawannya. Namun, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maju dengan keberanian yang penuh. Pertarungan sengit terjadi hingga akhirnya Ali berhasil membunuh Amr bin Abd. Kejadian itu menurunkan semangat pasukan musuh dan mengangkat moral kaum muslimin. Di tengah pengepungan, muncul kabar buruk. Yahudi Bani Quraisyah yang sebelumnya terikat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, justru berkhianat. Mereka bersekutu dengan pasukan Azab, siap menyerang kaum muslimin dari dalam kota. Situasi semakin genting. Kaum muslimin terhempit dari luar oleh ribuan pasukan musuh dan dari dalam oleh pengkhianatan Bani Quraisyah. Inilah momen paling menegangkan dalam perang Khandaq. Namun, Allah tidak meninggalkan hamba-hambanya. Setelah dari 20 hari pengepungan, Allah mengirim angin kencang, badai dingin, dan rasa takut ke dalam hati musuh. Tenda-tenda mereka hancur, api padam, dan pasukan sekutu saling curiga satu sama lain. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, akhirnya memutuskan mundur dan membubarkan pengepungan. Pasukan Ahzab yang awalnya sombong pulang dengan kecewa tanpa kemenangan. Dengan berakhirnya perang Khandaq, kaum muslimin memperoleh kemenangan besar tanpa harus berperang terbuka. Allah menunjukkan bahwa kemenangan bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan senjata, melainkan karena iman, kesabaran, dan pertolongan Allah. Perang Khandaq juga menjadi titik balik. Sejak itu, kaum Quraisy tidak lagi berani menyerang Madinah dengan kekuatan besar. Justru setelahnya, Islam semakin kuat hingga akhirnya Fatu Mekah terjadi beberapa tahun kemudian. Pelajaran besar dari Perang Khandaq adalah bermusyawarah, persatuan umat, kesabaran, dan tawakal kepada Allah akan memberi pertolongannya, meski dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.